Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iktiru wa ghani, anta misbahus suduri. Baik, sudah masuk semua ya. Kamera 1, kamera 2, kamera 3. Nanti ada 5 kamera. Sip. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, amma ba'. Ayuhal khadirun, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu, ayah bunda, adik-adikku sekalian, kakak-kakakku sekalian, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat bangun tengah malam, bersujud, bersimpuh, berkomunikasi kita kepada Allah. Itulah tilawatil Quran. Bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Ya, saya sampaikan, bukan perkara gampang, bukan juga perkara mudah itu. Kenapa?
Karena orang-orang yang diberikan nikmat bangun tengah malam untuk bertahajud, bertilawah, dan ditutup nanti sedekah, hanyalah hamba-hamba pilihan Allah. Nah, begitu ya. Betul? Betul. Berat Ustadz? Betul. Kalau ringan mah semua orang bisa. Ya. Sholat maghrib berjamaah di masjid, penuh masjid itu. Ya. Sholat Jumat penuh masjid. Kenapa? Karena gampang, mudah. Ya. Tapi coba lihat sholat subuhnya gimana. Hanya 10% dari sholat Jumat. Ya. Itu sholat subuh loh itu. Apalagi yang namanya sholat tahajud. Boleh jadi jumlah yang melakukan sholat Jumat itu hanya 1%. Nah, sehingga tidak berlebihan kalau kita bilang begini, orang-orang yang diberikan keistiqomahan untuk bertahajud itu luar biasa. Betul-betul hamba-hamba Allah yang mendapatkan spesial invitation, mendapatkan undangan spesial. Nah, begitu Bunda ya. Ya, insya Allah, insya Allah. Nah, yuk mohon kerjasamanya dari seluruh, kecuali yang Pacebok logo biru. Pacebok logo biru cukup banyakin komentar aja. Karena di situ hanya sekali like, hanya sekali love. Kalau untuk TikTok, 2 akun, TikTok Aris Alwi dan TikToknya YHI Tours. Ya silahkan banyakin tap-tap. Ini agak unik memang ini. Apa namanya? Seminggu terakhir ini penonton kita turun drastis khusus untuk tengah malam jam 3. Kalau untuk pagi jam 5.15 jantung Wakia justru membeludak. Apalagi logo biru. Alhamdulillah. Ya, kemarin sampai 530-an. Itu adalah jebol pertama itu. Biasanya cuma 300. Tapi kemarin sampai 530-an. Artinya apa Bunda? Antusias jamaah kita luar biasa. Ya. Gitu ya. Ya macam-macam. Mungkin kendalanya macam-macam ya. Ada yang capek, ada yang kurang fit, ya. Kalau dibilang capek sih ya, kayaknya kita semua capek, termasuk saya. Ini Bunda kemarin, saya ngisi manasik umroh. Saya turun dari mobil jam 9 kurang 5 menit. Sampai di sana duduk 5 menit, langsung ngisi jam 9. Teng. Selesai jam setengah 12. Setengah 12. Berapa jam? 2 jam setengah. Berdiri, berbicara. Ya, alhamdulillah nggak pernah minum itu. Selama 2 jam setengah itu. Ya, alhamdulillah. Diberikan saya semangat. Karena melayani tamu-tamu Allah. Ya. Kemudian dari jam 00 belum pernah istirahat sama sekali tuh. Istirahat setengah jam di saat pulang. Dari Cibubur ke rumah, ke pondok. Setengah jam lah saya istirahat tuh. Ngelenyap lah cek Sunda nama. Ngelenyap sebentar tuh. Alhamdulillah terobati. Ya. Belum sarapan lagi kemarin itu. Langsung berdiri 2 jam setengah.
Setelah pulang dari manasik, langsung ke pesantren kakak, anak saya si Malomo. Nggak ada istirahatnya. Istirahat jam 7:30. Allahu Akbar. Ustadz capek nggak? Ya pasti capek. Ya. Kalau dibilang capek, pasti capek. Kalau saya bilang, nggak capek, itu bohong itu. Ya, kita jujur aja ngomong. Kalau dibilang capek, pasti capek. Cuma, capek itu kita nikmati. Ya, capek itu kita nikmati. Jangan ngegerutuk. Ya. Ya, Alhamdulillah Bu Nena langsung tuh live langsung hadir kemarin ya. Alhamdulillah ada hampir 50 orang kemarin hadir. Baik Ayah Bunda, kita akan membahas sambungan kemarin hanya bukan dalam bab sedekah, tapi masih ada rentengannya sedikit. Masih ada kaitannya sedikit lah ya. Semakin kita banyak bersedekah, maka semakin Allah berikan kemudahan. Lah ini Ustadz, ini saya tuh bosan saya dengerin kalau ngomongnya sedekah mulu, ya. Lah bagaimana mungkin saya mau sedekah Ustadz, buat makan aja susah. Nah begitu, biasanya gitu ya. Atau bagaimana mau sedekah Ustadz, buat hari-hari aja nggak ada. Nah, Ayah Bunda, ini saya luruskan. Dulu juga saya begitu ngomongnya. Ya, dulu juga saya begitu. Saya dulu ngomong kayak gitu. Bagaimana saya mau sedekah? Orang buat keseharian saya aja nggak cukup. Ya, itu saya berbicara seperti itu di saat saya belum mengerti arti dari sedekah. Ya, iya Bu Dela dulu tuh begitu saya ngomong. Jangankan sedekah ke orang lain, sedekah ke orang tua aja nggak ada. Dan apa yang terjadi saudaraku? Semakin saya pelit, koret, ya, kikir, semakin Allah beri kesulitan rezeki saya. Aduh, meni hesek itu teh, ya Allah, seret banget rezeki itu, seret banget. Ya. Benar-benar semakin sulit. Nah, akhirnya kakak saya, ini bukan kakak kandung ya, kakak sepupu yang kerja di Al-Azhar ya. Beliau itu kepala bagian kepegawaian di Al-Azhar itu. Kepala atau kasub ya. Pokoknya bagian kepegawaian ya. Beliau itu. Aris, saya lihat kamu dek ibadahnya udah mantap nih. Tahajudnya udah mantep ya. Waktu itu belum kenal Al-Quran, belum. Tilawah 5 juz boro-boro, jangankan 5 juz. 1 lembar aja belum bisa. Hanya waktu itu memang tahajud udah jalan, duha udah jalan. Tapi tilawah sedekah belum jalan. Makasih Bunda Ani Pelangi ya. Masya Allah. Nah, singkat cerita, saya bilang bagaimana saya mau sedekah Kak? Orang hutang saya banyak, ya, rentenir, apalagi kemarin tuh di beberapa perkantoran atau bank tuh, wah semuanya di blacklist ya, merah semua itu. Kalau di bahasanya kita pokoknya di merah lah semua, nggak ada orang percaya sama kita. Tapi beliau bilang apa sama saya? Dek, sedekah kamu itu tidak akan berpengaruh terhadap makanan yang kau makan. Sedekah kamu itu tidak akan
membuatmu miskin. Sedekah kamu itu tidak akan membuatmu tak makan seharian. Justru dengan sedekah kamu itu Allah redho, Allah gantikan berlipat-lipat. Lah kan semakin puyeng saya. Ini maksudnya orang gimana ya? Ya, kan nggak nyambung ini. Ya, kok orang susah disuruh sedekah? Dihajar lagi saya. Justru dengerin baik-baik. Ini kata beliau ya. Kalau orang bersedekah dalam keadaan kaya raya itu biasa. Ya. Tapi orang yang bersedekah dalam keadaan pas-pasan, justru itu yang luar biasa. Semakin pusing saya. Apa maksudnya nih orang ngomong begini? Lah kan kita kan pakai logika ya. Lah gimana ceritanya saya mau sedekah orang saya nggak punya? Ya makin puyeng. Wah, gimana ini saya bilang. Ya. Akhirnya beliau menyampaikan, emang ente memaknai sedekah itu gimana? Ya kalau seandainya dapat 100 ya harus keluar 10.000. Enggak katanya. Lah terus maksudnya gimana? Gini, ada sedekah yang diajarkan oleh Syekh Ali Jabir. Ini Syekh Ali Jabir ngajarin. Itulah namanya sedekah subuh. Maksudnya gimana Kak? Akhirnya dipraktekin tuh. Nanti Aris beli celengan. Kemudian setiap pagi sebelum berangkat ke masjid, ya, itu celengan dimasukin. Lah kan nggak ada duit nih Kak. Wah akhirnya coba ente bersumpah deh. Bener ente nggak punya duit. Ada sih Kak. Tapi ini kan buat beli beras nanti. Ini buat beli ini, buat beli ini. Oke. Jadi saya liatin tuh. Ada berapa kemarin tuh? 19.000 saya bilang. Nih. Coba ambil katanya. 1.000 perak. Kebetulan ada gopean. 2. Ya udah. Kalau misalnya berat 1.000 perak, udah gope aja katanya. Yang 500 yang renceng itu, yang kecil-kecil itu, udah itu aja dulu. Belajar itu aja dulu. Tapi istiqomah ya. Setiap hari istiqomah. Ya, niatkan karena Allah. Bukan karena apa-apa. Niat karena Allah. Allah redho dengan rezeki kita nanti. Allah kayakan kita. Gitu. Itulah historis saya mengenal sedekah. Nah. Akhirnya saya masukin tuh. Tiap pagi gope. Ini gope bukan gope ribu ya, tapi gope rupiah. Masukin terus, masukin tiap pagi. Ya. Waktu itu doanya belum bilang begini, belum bilang ya Allah dengan karomah sedekah subuh saya belum kenal itu doa itu. Saya waktu itu cuma ya Allah. Ini aku sedekah ya Allah. Udah gitu aja 500 perak. 500 perak. Masukin tiap hari. Nah, berjalan tuh sebulan, ditanya, berkurang nggak rezekinya? Enggak, Kak. Saya bilang, justru sejak saya mengenal sedekah 500 perak, ini kok banyak dikembaliin sama Allah berlipat-lipat. Nah, itu udah berbuah katanya. Itu baru 1 bulan itu. Tiba-tiba ada aja wasilah tuh, ada aja. Ya. Ceritanya kan waktu itu saya belum mengenal, saya belum menjadi tabib, saya belum jadi ruqyah, belum. Saya belum jadi apa namanya? Orang-orang yang ya mungkin ustadz masih jauh lah gitu ya. Nah, terus jalan rezeki dari mana? Ada aja. Ya, ada aja. Ya. Sehingga yang biasanya 1 bulan itu seret banget. Ini kok agak longgar gitu ya. Nyari uang di angka 1.000 itu 1 jeti itu kok agak mudah gitu ya. Gitu. Agak mudah itu nyarinya. Masuklah bulan kedua.
Ya udah istiqomah dulu tuh. Masih juga angkanya segitu, 500, 400. Kalau nggak salah di bulan ketiga tuh baru naik selembar 1.000. Ya, baru naik selembar 1.000. Dan itu 1.000 itu kalau nggak salah itu hampir setahun itu. Hampir setahun itu. 1.000, 1.000, 1.000. Sampai-sampai saya tukar tuh, ya. Tukar ke apa? Ke Indo tuh. Indomaret tuh, tukar. Nah, ini semakin saya nggak pernah putus, kok semakin ini tuh kayak kebuntuan airnya tuh enak gitu ya. Nggak ada lagi tuh namanya mampet. Lancar jaya semua. Walaupun kecil ya, kecil. Kelancarannya kecil. Uh, ya misalnya, ya maaf ya, saya bantuin tetangga pindah-pindah rumah, pulang-pulang dikasih gocap, alhamdulillah. Itu kan juga rezeki. Ya, kemudian ya saya jalan, kan waktu itu ceritanya kita masih ngantor ceritanya, ya ngebantuin teman, ya ngetikin ini ngetikin itu, dikasih bonus 20.000. Itu tiap hari kayak gitu, ada aja ngasih, ya ada aja ngasih. Sampai-sampai eh, terakhir itu yang meledak itu gara-gara sedekah itu. Saya dapat hadiah BB, masih ingat BB? Ya, BlackBerry dulu tuh namanya. Ya. Harganya berapa waktu itu? Harganya 2,4. Itu mahal banget waktu itu. Mahal banget. Belum ada WA itu waktu itu belum. Wawanya belum ada. Belum ada TikTok belum. Mungkin sudah ada cuma belum kenal saya. Ya, masih pakai BB. Belum ada tuh namanya Wawa, belum, belum. Ya. Dapatlah hadiah tuh 2,4. Lah saya kan bingung, gimana ceritanya ngoperasiin begini. Ya. Akhirnya saya jual, lakulah 2. Dapat tuh 2 JT itu. Itu 2 JT itu perasaan saya udah kayak 100 JT kali sekarang, saking senangnya itu. Nah, akhirnya nambah. Yang tadinya 1.000 naik 2.000, naik 2.000 setiap hari, dan semakin saya nambah lagi. Ya, naik 3.000, naik 5.000, naik 7.000, naik 10.000, nah seterusnya sampai sekarang perharinya gocap. Ternyata nikmat rupanya ya. Ya. Nikmat. Nah, oleh karenanya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin meluruskan ya. Kalau ada di antara kita di sini mengatakan buat makan aja susah, ya, saya masih banyak hutang, itu yang mindsetnya keliru. Kami tidak pernah mengajarkan sedekah yang sifatnya memaksakan angkanya. Memaksakan angka ya, tapi kalau memaksakan diri wajib. Karena kalau nggak dipaksain nggak bakal kenal sedekah. Ya. Misalnya harus sekian baru terkabul doanya, itu nggak pernah kami seperti itu. Tapi kami mengatakan apa? Harus dipaksakan diri kita. Karena kalau enggak, ya, karena karomah yang namanya sedekah itu luar biasa. Luar biasa karomahnya. Ya. Kalau nggak percaya, ibunda dicoba aja ya. Ini saya nggak muluk-muluk ya. Dicoba aja. Ya. Saya nggak memaksakan harus ke saya, ke Pondok Sehat Malomo, enggak. Yang penting Anda lakukan dulu. Mau dimanapun. Ya, apalagi yang jamaah umum ya, yang jamaah munajat Gelar Pintu Langit, enggak pernah saya paksa. Mau kemanapun, mau ke masjid, kayak mau ke anak yatim, kayak mau ke janda-janda tua, kayak mau ke siapa, kayak. Ya, yang penting jangan ke janda muda yang cantik, kaya raya, jangan. Ya, ya, ke janda muda yang miskin boleh, anak yatim boleh. Gitu ya, atau ke orang duafa boleh, silahkan aja gitu, walaupun cuma 2.000 perak per hari. Keberatan Ustadz 2.000 perak per, iya turunin lagi deh 1.000 deh. Keberatan juga, ya udah turunin lagi deh, gope ya.
Masih juga berat gopek, udah. Sekarang Bapak Ibu ambil, ya, itu gopeknya pecahin jadi cepet-cepet itu, yang 100 perak itu. Dipecahin aja tuh. Ya. Ya. Janganlah tuh Pak. Ke janda muda yang miskin boleh Pak Heris. Kalau janda mudanya kaya raya jangan. Apalagi udah punya mobil, udah punya rumah. Itu mah bukan sedekah. Itu mah namanya lagi ada sesuatu, ada udang di balik bakwan itu. Ya. Iya betul Ibu. Sedekah ke janda juga bagus betul, tapi jandanya lihat dulu. Lah kalau jandanya janda kaya raya ya janganlah. Masih banyak yang membutuhkan. Ya, begitu ya. Nah, begitu Bunda ya. Nah, inilah yang saya sampaikan ke Bapak Ibu semua ya. Ya Allah ya Robbi. Makanya kalau misalnya ada yang Pak Ustadz, maaf, saya belum bisa sedekah Ustadz. Saya teng otak saya itu. Ini kayaknya belum paham deh. Ya, ini kayaknya belum paham deh. Ya, Ibu Sutati ini santri pertama saya nih. Ya, ya, ya. Makanya ayo simak nih penjelasan saya nih terkait dengan sedekah subuh ini. Ya. Saya nggak mau Ustadz dengan Ustadz Aris. Ya udah nggak apa-apa. Silahkan. Saya nggak pernah maksa. Saya pengennya sama ibu saya, bapak saya. Silahkan. Yang penting belajar aja dulu. Yang penting istiqomah dulu. Karena ayah bunda nih, poinnya nih. Mohon di garis bawahi poinnya. Di bold. Nih. Bapak ibu ngeluarin sedekah sekarang. Angkanya katakanlah 1 jeti. Tapi Bapak Ibu cuma sekali-kalinya. Ya. Sekali-kalinya nih. Dan itu dilakukan bukan di subuh lagi. Di siang. Ya. Sedekah biasa maksudnya. Wih, dicatat tuh. Bapak Fulan. Sedekah 1 jeti. Alhamdulillah. Tuh, nih perhatikan ya, perhatikan nih. Ya, biar dapat ilmunya nih. Si Fulan, Bapak Fulan, sedekah 1 jeti. Oke. Tuh. Catat tuh. Tapi Bapak si Fulan satu lagi, Bapak Fulan A 1 jeti. Tapi ini Bapak Fulan A ini hanya 1 kali dalam 1 bulan. Tapi 1 jeti. Nah, tapi ada Bapak Fulan B. Pak Fulan B setiap hari di waktu subuh, sebelum azan subuh, ya, dia cuma 1.000 perak itu. Masukin ke celengan. Ke mana? Ke keropak masjid tuh. Ya, dia bilang apa? Ya Allah, dengan karomah sedekah subuh saya, Allah, angkatlah derajat saya, Allah. Mudahkanlah jalan rezeki saya, ya Allah. Ya. Masukin tuh. Tiap hari. Cuma 1.000 perak itu. Nah, ini kita hitung-hitung logika ya. Ini hitung-hitung logika. Sekarang 1.000 dikali 30 berapa? 30 reba. Ya kan? 30 hari kan? Nah, kalau yang tadi kan sejeti. Ya kan sejeti itu. Tapi sekali doang. Itu pahalanya Bunda. Pahalanya jauh lebih besar pahalanya yang sedekah subuh yang 30 reba dan 1 jeti tadi. Ini bukan pendapat saya, ini pendapatnya Syekh Ali Jabir. Ya, bayangin tuh. Luar biasanya. Yang namanya sedekah subuh itu. Nah, jadi sekali lagi Ayah Bunda, kalau ada di antara kita masih belum tergerak hatinya untuk bersedekah subuh, coba lihat deh, kenapa hajatnya belum terkabul? Kenapa kok seret banget? Boleh jadi karena hatimu belum terbuka untuk bersedekah subuh. Nah, ya. Ya kalau lupa, Ibu Sunarti, kalau lupa nih misalnya paginya lupa nih, itu boleh di rapel ya, di rapel. Ya, kita lupa nih.
Ya nanti hari selanjutnya aja. Nah, yang tadinya setiap hari cuma 1.000, sekarang jadiin 2.000. Gitu, nggak jadi masalah. Nah, ada yang bisa ngambil kesimpulan nggak apa hikmahnya nih? Apa esensi dari apa yang saya sampaikan nih terkait sedekah subuh? Ada yang bisa ngambil kesimpulan nggak apa maksudnya? Antara yang si fulan A sama si fulan B. Hmm. Ayo. Nah, baik. Ya, betul-betul. Sudah ada yang jawab nih. Nah, jadi ya, kesimpulannya apa ya Bunda? Kesimpulannya di situ ada terselip doa. Ya, ada terselip doa. Yang tadi sedekahnya cuma satu, ya satu jeti si fulan A, dia sedekahnya di siang hari, dan dia hanya berdoa sekali. Tentunya kan kalau orang bersedekah berdoa kan, ya Allah aku keluarkan rezeki saya ini untuk anak yatim. Itu sekali doang ngedoa. Sementara Bapak Ibu yang saya ajarkan untuk bersedekah setiap hari itu berdoanya sebanyak 30 kali. 30 kali berdoa. Tiap hari berdoa 30 kali berdoa. Pertanyaan saya, mana potensi terkabulnya doa lebih kuat? Apakah yang satu kali, apakah yang 30 kali dengan waktu yang sangat mustajab dan waktu yang biasa? Nah, terbuka kan? Nah, begitu. Terbuka kan? Itu loh maksud saya. Bapak Ibu sedekah cuma 100 perak ini. Cuma 1.000. Dikali 30 hari itu cuma 30.000. Tetapi dilakukannya di waktu mustajabnya berdoa, di saat ada pergantian sip malaikat. Dia laporan, itu si Aris tadi sedekah 1.000 perak. Ya. Kenapa? Karena malaikat langsung catat ini. Ya. Nah, sementara yang satu jeti tadi, lah itu malaikat sedang antang duduk. Lah kalau yang subuh kan malaikat ini sedang lulu lalang. Namanya juga ganti sip. Nah kita pakai nalar nih, pakai nalar logika nih. Yang satu jeti ngedoanya cuma sekali. Ya Allah berikan aku kelancaran rezeki. Guys, walaupun satu jeti ini. Dah langsung jo. Tapi yang 1.000 perak ini setiap hari. Ya Allah berikan aku kelancaran rezeki dengan karomah sedekah subuh saya. Besok ngedoa lagi. 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 Sampai 30 hari ngedoa. Walaupun ditotalin cuma berapa? Cuma 30.000. Coba. Ya. Tetapi karena dia melakukannya di waktu mustajabnya berdoa. Dia melakukannya di waktu subuh hari sebelum azan subuh. Dengan doa. Ya. Dan itu yang jauh lebih berpeluang terkabul ketimbang satu jeti. Nah, begitu Bunda ya. Nah, saya berharap ini membuka cakrawala berpikir kita. Ini merubah mindset kita yang masih malas sedekah. Ayo. Ya, ayo rubah mindset. Ya. Rubah mindsetnya. Karena kalau nggak dirubah Bunda, saya khawatir. Antum tahajud rajin, antum tilawah rajin, tapi nggak dikasih pelumas, itu masih seret. Kenapa? Karena sedekah itu walaupun cuma 500 perak, itu pelumas. Minyak, oli. Gitu loh. Ya, di saat mau masukin ke lubang, ya, celengan itu, ya Allah, dengan karomahnya sedekah subuh saya, ya Allah. Mudahkanlah jalan rezeki saya. Atau begini, ya Allah, dengan karomahnya sedekah subuh saya, ya Allah. Lunasilah hutang-hutang saya, ya Allah. Tuh, coba. Sedekah subuh 1.000 perak. Hutang miliaran. Malu nggak kira-kira sama Tuhan itu? Coba. Ya. Gitu. Supini. Sedekah subuhnya tetap di subuh hari, Bun. Untuk ngasihnya boleh di siang hari. Paham nggak maksudnya?
Ini Bunda setiap hari sedekah subuh nih ya. Sebelum azan subuh masukin niat nih di situ. Ya di situ. Tek 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 langsung. Nanti implementasi pemberiannya atau penyalurannya itu bebas kapan aja. Makanya khusus untuk santri saya yang bersedekah subuh ke Pondok Sehat Malomo, saya nggak batasi waktunya. Mau siang, mau malam, mau tengah malam, mau subuh, silahkan bebas. Kenapa? Karena ijab kabulnya, doanya itu sudah setiap hari. Itu loh maksudnya. Ya bebas. Mau setiap bulan, mau setiap minggu ya. Kalau santri kan, santri Pondok Sehat Malomo kan ngasihnya setiap minggu ya, setiap Jumat ya, karena dibarengin dengan Jumat Barokah. Ya, ada yang ngasih 20, ada yang 30, ada yang 50, ada juga yang gope. Ya, ada juga yang 1 jeti. Ya. Ya cuma kalau yang 1 jeti itu hanya 1 orang. Yang banyak itu cepet-cepet, gocap-gocap itu banyak, ya. Dan itu luar biasa Bunda itu. Ya. Luar biasa. Kalau nggak percaya udah dicoba aja deh, ya. Luar biasa sekali. Dan saya sampaikan ke ayah bunda semuanya ya. Maaf. Ya. Kalau ayah bunda sudah mencoba, ya. 2 minggu mah enggak, Pak Ngaji deh enggak. Atau mungkin sebulan sekali. Nah, boleh enggak Ustadz setahun sekali? Enggak ada larangan. Cuma masalahnya adalah kuat enggak imannya? Ini yang jadi pertanyaan, kuat enggak imannya? Karena banyak kejadian. Ini banyak kejadian ini. Santri kita ini banyak kejadian. Pak Ustadz, kemarin saya buka 3 bulan baru saya buka Ustadz. Ternyata gede Ustadz. Itu ada hampir 4 juta Ustadz. Karena kebetulan saya lagi butuh bayar utang, akhirnya saya bayar utang Ustadz. Gugur, gosong, kebakar niat sedekah subuhnya. Nggak ada lagi tuh, hilang langsung. Sedekah subuhnya hilang. Lagi mana ceritanya? Sedekah subuh dikumpulin untuk bayar utang. Itu bukan sedekah subuh atau Bapak Ibu. Itu namanya nabung. Nah, makanya saya sarankan jangan kelamaan. Ya. Iya Bunda Ani Megalada tuh apa kok? Nafasi fulu. Esisen mega nafasu. Beli motor. Capek deh. Itu bukan sedekah subuh tuh. Makanya saran saya itu buka aja per minggu, per pekan. Ya buat anak sama orang enggak punya. Ibu anak itu kok apalagi kalau anak kandung itu tanggung jawab kita, Bu. Enggak bisa kita sedekah buat anak. Itu tanggung jawab. Iya. Iya Pak Ngaji Megalada apa kurwitero otakna. Ya. Kan gini Bunda ya logikanya. Ini kan mata kita ini kan biru ya, hijau mata kita nih kalau ngeliat duit. Kan gitu. Udah capek-capek setiap subuh sedekah 50.000, 30.000 sedekah setiap pagi itu, tiap pagi. Dibuka 1 tahun, berapa? Hampir 20 juta coba. Apa? Bukan diserahin ke orang yang berhak menerimanya. Beli motor yang harga 20 juta. Capek deh. Sia-sialah pahalanya. Sia-sialah kepahalanya. Sebaiknya diberikan ke siapa? Ini Bunda, sebaiknya diberikan ke orang yang berhak menerimanya. Khusus untuk santri kami, ini santri ini ceritanya. Ya, Pondok Sehat Malomo kami sarankan sekali lagi, saya sampaikan kami sarankan, bukan maksain. Karena makanya kemarin saya bikin video singkat saya itu. Karena ada aja ya yang salah paham. Kok kami dipaksa ya agar supaya pondok kita ini, Pondok Sehat Malomo tetap berjalan, ya tentunya mari kita sama-sama besarkan, kan gitu. Kita salurkan, bukan buat pondoknya doang, kita salurkan. Begitu ya, kalau Anda bertanya. Oh saya kan belum jadi santrinya Ustadz, ya makanya bebas, silahkan. Mau ke Pondok Malomo, mau ke pondok mana, mau ke masjid mana, mau ke siapa, mau ke orang tua, silahkan. Ya.
Nah, ya 1 menit lagi. Nah, poinnya jadi gitu Bunda ya, silahkan. Jangan sampai, ya, jangan sampai nanti udah muncul angkanya sudah puluhan, ya. Akhirnya ndak jadi, sedekahnya ndak jadi. Dilariin kemana? Ya, dilariinnya ke pribadi. Ya, beli tekas, beli sofa, beli duit dari mana? Duit sedekah subuh saya. Astagfirullahaladzim. Itu bukan sedekah subuh tuh Bapak Ibu. Ya, kita berdoa ya. Allahu Akbar. Nah, begitu Bunda ya. Ini banyak sekali yang keliru ini. Ya. Gimana sih kok Ustadz Aris itu maksain sedekah? Lah saya nggak pernah maksa. Kapan saya maksa? Apalagi maksa angka. Nggak pernah saya maksa angka. Kalimat saya itu adalah, ayo belajar kita bersedekah namanya tarbiyah. Paksakan diri kita. Bukan maksain Bapak Ibu. Bapak Ibu harus maksain diri. Beda kalau misalnya saya maksain. Kalau misalnya saya ngomongnya begini, Bapak harus nih. Nah, itu maksa namanya. Saya kan cuma ngajarin Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu bisa maksain diri. Bukan saya maksain Anda, bukan. Anda sendiri harus memaksain diri. Ini kan ibadah. Gitu loh maksudnya. Sampai detik ini masih aja belum paham itu. Maaf Ustaz, saya belum bisa sedekah. Tapi saya udah rajin tahajud. Saya udah rajin tilawah. Serat. Karena belum dikasih oli. Jangan salahin saya. Jangan nyalahin amalan saya. Itu amalan Ustaz itu nggak berguna itu. Jangan nyalahin karena Anda masih kikir. Anda masih pelit. Gitu ya. Allahu Akbar. Ya, yuk kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Udah siapin air ya. Boleh. Ya, hajatnya boleh. Ya. Sudah ya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya babarruh. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita syahadat. Yuk, syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya Allah, ya Rasulullah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa, kehilapan, kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Baik sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya Allah. Kami mohon ya Allah. Bukakanlah pintu maaf untuk kami semua ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang berlumuran dosa ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang karatan dosa ya Allah. Oleh karenanya, di waktu mustajab berdoa ini ya Allah, di waktu mustajab malaikat-malaikatmu turun ke langit, bahkan Engkau sendiri melihatnya. Engkau maha menatap ya Allah, Engkau maha menyaksikan ya Allah, Engkau maha melihat ya Allah. Kami sedang bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Kami sedang bersujud di hadapan-Mu. Kami sedang merengek di hadapan-Mu ya Allah. Memohon ampunan-Mu ya Allah. Memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Dosa terhadap guru-guru kami ya Allah. Dosa terhadap suami kami ya Allah. Dosa terhadap istri kami ya Allah. Dosa terhadap anak-anak kami ya Allah. Ampunilah semua ya Allah. Ampunilah semua dosa kami ya Allah. Limpahan anugerah-Mu kami tunggu ya Allah. Namun masih terhalang dengan dosa. Oleh karenanya kami mohon ya Allah. Kami mohon sangat ya Allah. Ya Allah. Ampunilah.
maksiat-maksiat yang kami lakukan setiap hari ya Allah. Bukannya kami kurangin, justru kami bertambah ya Allah. Di saat sudah azan justru kami tidur ya Allah. Di saat orang lain sedang ke masjid justru kami masih berleha-leha di luar ya Allah. Di saat orang lain beribadah tengah malam justru kami menikmati maksiat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa yang kami lakukan ya Allah, ampunilah semua ya Allah. Ya Ghaffar, ya Ghafur. Ampunilah dosa terhadap orang tua kami ya Allah. Mama, ibu kami ya Allah. Bapak, abah kami ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih. Lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah ya qadi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afiha wa'fu anhum. Ampunilah dosa orang-orang yang telah wafat ya Allah. Khususon man ajazani Ki Haji Imam Samsuddin, wa khususon Ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, wa khususon Ustazuna Muhammad Zaini, Abah Guru Sekumpul, wa khususan Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Tungkal Jambi, wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, yuk yang sakit, yuk kita ruqyah. Siapapun yang sakit, ayo minta sama Allah. Sakit lahir, sakit batin, minta sama Allah agar Allah cabut semua. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, Engkau Maha segala-galanya ya Allah. Engkau yang berikan penyakit, Engkau juga yang berhak mengangkatnya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dengan wasilah pengampunan dosa ini ya Allah, Engkau angkat seluruh penyakit kami semua ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Tanpa terkecuali ya Allah. Allahumma rabban nas. Syifa kalaib. Yang sakit dipegang sakitnya. Hadirkan Allah, wahai Allah, ini sakit saya ya Allah. Sembuhkanlah saya dari sakit ini ya Allah, agar saya bisa beribadah lebih maksimal lagi ya Allah. Sembuhkanlah seluruh penyakit yang ada di tubuh saya ya Allah, agar saya bisa bersimpuh di hadapan-Mu dengan maksimal ya Allah, agar saya bisa bersimpuh di hadapan-Mu dengan fokus ya Allah. Bagaimana mungkin saya ingin ibadah di saat saya sedang sakit ya Allah. Hati ini ingin ibadah, namun karena Engkau beri ujian sakit, maka ibadahnya pun terabaikan. Oleh karenanya ya Allah, kami mohon ya Allah, berikanlah kami kesehatan ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit yang ada di tubuh-tubuh saudara-saudara kami semua ya Allah, agar bisa beribadah dengan fokus, dengan nikmat dan menikmati ibadahnya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nyuhunkan karomana Hizbul Yamani untuk kesembuhan saudara-saudara kami semua ya Allah, dari seluruh penjuru Nusantara yang mendengarkan, yang melihat langsung liputan live streaming ini ya Allah. Baik itu santri maupun bukan santri, baik itu hanya penonton maupun jamaah munajat ke pintu langit ya Allah.
Kami mohon angkatlah seluruh penyakit mereka semua ya Allah. Dengan karomah doa-doa yang kami baca. Dengan karomah Hizbul Yaman ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihr wal waswas wa atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah. Bihaqqil khadir wal yas wa biki kahijim mahijin kahakahjim mahjujim marmahjujim marjun baki aijin jadjum kiam ajin jasim mahmajun wa nuhi wa atasamtu bika misal jinni wal jinn wa masatis sayatin wa asbahu wa azbika min kulli balbaki dan baki aijin darasin manawar baki ahyan sarahin a'udhu وبك عظمتك الجليل يا الله يا الله يا الله افني من جميع البلاء والعافية وبك عيسى موسى بك إدريس وسيسا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من لا بداية ولا نهاية وأتأسمت بك من سر الجن والإنس بسر كراءة السيف فاستجب يا جاس مستغيث أجسني يا من ليس كمثله شيء وهو السميع ويا نعم المولى ويا نعم النصير إن يسع يسكن نور يفرد نور وكذا على ظهره وله ما سكن في الليل والنهار السمع وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الذي خلقني وهدي والذي خيرت وغيث ويمسك الله بن فلا كاشف له إلا هو ويرك بهم فلا راد الفد اللهم يا شافي يا معافي كافي مكافي كشاف كافي ابن أمتك. Seluruh jamaah munajat di dalam pintu langit, penonton, jamaah, santri semua. Min syarri wajah semua wal junul baros wal jizami ma'ah. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah thumma innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta innama yastajibul ladzina mauta innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah thumma innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah thumma Allahumma dafni kul hamaka min al-abdi zalili asiratin ilal malikil kabiri jabari kahari gafar ladzi la ilaha illahu rabbi anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Nama yastajibul ladzina yasma'un fasayakfikahumullah hunazilam mutafarikatan min hatil qadir. Ya Allah, sembuhkanlah, angkatlah semua penyakit. Ayo keluarkan. Ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, keluarlah engkau wahai seluruh penyakit. Ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah. Di barakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah. Sesi ketiga kita minta ke Allah. Allah lunasi hutang-hutang kita semua. Ya Allah. Kami tak pandai bercakap ya Allah. Kami hanya bisa menyampaikan to the point langsung ke Engkau ya Allah. Kami sekarang butuh duit ya Allah. Kami sekarang butuh bantuan-Mu ya Allah. Butuh pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Banyak di antara santri kami, jamaah kami yang sedang terlilit hutang ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah. Lunasilah hutang mereka semua ya Allah. Tanpa terkecuali ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Engkau maha pemberi kekayaan. Engkau maha pembuka kebaikan. Engkau maha pemberi rezeki ya Allah. Engkau maha kasih, maha sayang terhadap hamba-Mu ya Allah. Dan Engkau maha dermawan ya Allah. Oleh karenanya, kami mohon ya Allah. Kami mohon sangat ya Allah. Kasihanilah hamba-Mu ini ya Allah. Kasihanilah ya Allah. Ribuan bahkan ratusan ribu hamba-Mu saat ini sedang menengadahkan tangannya meminta kepada-Mu ya Allah. Agar lunas hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Hanan. Ya Manan. Ya Fattah. Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Sebutkan hajat dunia apa yang antum pinta, pinta. Jangan takut, jangan malu, jangan ragu, jangan malu-malu kucing, minta sama Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqna ziaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna makharaja. Allahumma rzuqna ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Jadikanlah kami kaya raya ya Allah, tajir melintir. Berikanlah kami kekayaan harta ya Allah. Berikanlah kami kekayaan hati ya Allah. Berikanlah kami kekayaan ilmu ya Allah. Jangan kau biarkan kami miskin ya Allah. Jangan kau biarkan kami melarat ya Allah. Jangan kau biarkan kami ya Allah minta-minta. Jangan kau biarkan kami riba ya Allah. Jangan kau biarkan kami sedikit-sedikit pinjol ya Allah. Ya Allah, kami punya Tuhan Engkau ya Allah yang maha kaya. Kami punya Tuhan Engkau ya Allah yang maha pemberi kekayaan. Kami punya Tuhan ya Allah Engkau yang maha pemberi rezeki. Kami punya Tuhan ya Allah yang maha pembuka rezeki. Kami punya Tuhan yang maha pengasih. Kami punya Tuhan yang maha pemberi, yang maha dermawan. Engkaulah ya Allah satu-satunya Tuhan kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami melarat. Jangan kau biarkan kami miskin ya Allah. Jangan kau biarkan kami minta-minta. Jangan kau biarkan kami riba ya Allah. Terlebih jangan kau ambil nyawa kami ya Allah dalam keadaan berhutang ya Allah. Kami mohon ya Allah, di waktu mustajab berdoa ini ya Allah, kami bersujud bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami semua ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal, yang thayyib ya Allah. Jadikanlah kami kaya raya ya Allah. Berikanlah kami kekayaan harta ya Allah. Berikanlah kami kekayaan ilmu. Berikanlah kami kekayaan hati ya Allah. Ya Allah, lindungilah semua kami ya Allah. Dari segala mara bahaya, bala, bencana, musibah. Anak-anak, istri-istri kami, suami, keluarga kami, jamaah kami, penonton kami, santri kami. Lindungilah semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Ya Allah, ya Mujib. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Hadirkan anak keturunan. Hadirkan jodoh yang terbaik untuk saudara-saudara kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Mujib. Ya Allah, ya Mujib. Ya Allah, ya Mujib. Ya Allah, ya Mujib as-sa'ilin. Istajib do'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Summa da'uhunna. Hadir. Hadir pembeli terhadap aset-aset yang kami pegang saat ini ya Allah. Aset-aset yang telah kami doakan, hadirkanlah pembeli tanpa tawar ya Allah. Kun fayakun, kami tunggu ya Allah. Mereka sudah nanti tahunan ya Allah. Mereka sudah nanti, bahkan ada yang puluhan tahun belum datang juga pembeli ya Allah. Sudah nanti 1 tahun, nanti berbulan-bulan ya Allah. Kami mohon keajaiban-Mu ya Allah. Kami mohon keajaiban-Mu ya Allah. Hadirkanlah pembeli terhadap aset-aset mereka ya Allah. Hadirkanlah pembeli ya Allah. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya nasru minallahi fathun qarib. Ya Allah, hadirkanlah ribuan jamaah untuk kami umrohkan ya Allah. Hadirkanlah ya Allah ribuan jamaah agar kami bisa melayani tamu-tamu Allah ini melalui HI Tours Travel kami ya Allah. Berkahilah travel kami ya Allah. Hadirkanlah jamaah ribuan ya Allah agar kami bisa umrah berjamaah ya Allah. Ya'tinaka sa'ya nasru minallahi fathun qarib. Fallahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istajib doana ya Allah, bikabuli doana qadi hajatina ya Allah. Istajib doana bikabuli doana qadi hajatina ya Allah. Terima kasih ayah bunda. Hakul yakin. Kabul segala hajat kita. Kita sudah merengek, kita sudah bersimpuh. Yo, yang sudah deadline,
Yang sedang terlilit hutang, insya Allah Allah mudahkan jalannya. Yang sedang susah, sulit, Allah beri kelancaran. Yang sedang terpuruk, Allah beri kemudahan. Yang sedang sakit, Allah angkat. Ingat ayah bunda, demi Allah. Saya sampaikan demi Allah. Kita ini berdoa bukan di siang hari. Kita ini berdoa di saat orang lain sedang terlilut, tidur lelap. Kita ini berdoa di saat malaikat sedang lulu lalang depan kita. Hai piraku, malaikat lulang depan kita, masa tak ayah nyangkut siji pun? Ya aku yakin pasti ayah nyangkut atuh. Minimal nyangkutnya apa? Allah angkat dosa kita. Setelah Allah angkat dosa kita, Allah berikan kemudahan jalan rezeki. Setelah Allah berikan kemudahan jalan rezeki, Allah lunasi utang-utang kita. Setelah Allah lunasi utang-utang kita, Allah kabulkan seluruh doa-doa kita. Begitu loh. Karena ini adalah doa. Ini doa bukan sembarang doa. Ini kita berdoa di saat yang lain sedang ngorok. Kita berdoa di saat yang lain sedang menikmati maksiatnya. Kita berdoa di saat orang sedang, ya mohon maaf, mungkin mereka sedang beristirahat lelap. Tapi kita bersimpuh di hadapan Allah. Kita bersujud di hadapan Allah. Apa kira-kira enggak pede kita? Pede banget kita, percaya diri banget kita. Hakul yakin kita. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan saat ini belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain. Di saat sesuatu yang susah, yang suka, yang sukar, yang sulit dilakukan oleh orang lain, sementara kita mampu, maka itulah hasilnya pun akan luar biasa. Masya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Barakallahu fikum. Sampai ketemu 5.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Semangat terus saya bunda ya. Jangan ada pantang mundur. Ya. Semangat terus. Ya, bagi Aris Alwi tidak akan berhenti. Ya, memberi motivasi buat antum semua. Ya. Tidak akan berhenti saya. Sampai Allah panggil saya. Insya Allah. Tidak akan berhenti saya. Catat itu.